Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar Matematika Peminatan kelas 10 IPA dalam rangka persiapan penilaian harian terpadu. Selamat belajar. Oke, yang pertama ini ingin saya bahas kembali terkait konsep perpangkatan atau pengertian perpangkatan ya. Jadi pangkat itu adalah perkalian berulang ya. Jadi misalkan saya punya 4 pangkat 3, itu artinya 4 kali 4 kali 4. Tuh, kalau punya A pangkat 5 berarti A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. Kemudian kalau saya punya 4 pangkat M berarti 4 kali 4 kali 4 dan seterusnya, ini sebanyak M kali. Gitu ya. Kemudian kalau saya punya A pangkat M, A ini bilangan pokok atau basis, M-nya adalah pangkat. Gitu. Sudah ya. Lanjut. Kemudian kalian juga harus paham terkait sifat perpangkatan ya. Sifat perpangkatan ada beberapa. Nah, nanti silahkan dipahami. Nah, ini beberapa saja. Saya ingatkan beberapa. Kalau punya A pangkat M kali A pangkat N, pangkatnya ditambah. Kemudian A pangkat M dibagi. Nah, pembagian bisa begini, bisa bentuk per gitu ya. Nah, ini bisa ditulis A pangkat M per A pangkat N begini boleh. Berarti ini pangkatnya dikurang. Kemudian kalau punya A pangkat M dipangkatkan N, nah pangkat dipangkatkan lagi itu pangkatnya dikalikan. Kemudian misalkan punya kali B pangkat M begini bisa kita pecah A pangkat M kali B pangkat M. Seperti itu. Udah ya. Kemudian A pangkat 0 ya, ini A pangkat 0 itu hasilnya selalu 1. Jadi semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian pangkat negatif ya, A pangkat min M itu kalau dibuat jadi pangkat positif jadi seper ya, seper A pangkat M. Dan sebaliknya ya, misalkan saya punya seper A pangkat min M, berarti kalau dibawa naik ke atas jadi A pangkat M. Seperti itu. Ini beberapa sifat perpangkatan. Ya, semoga lanjut. Berikutnya ini kita bahas soal-soal sederhana ya terkait eksponen ya, terkait bilangan berpangkat. Nah, ini hasil dari 9 pangkat 2 kali 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 5. Nah, ini langkah pertama yang dilakukan adalah kita samakan basis atau bilangan pokoknya. Ini kan 9, 3, dan 3. 9-nya kita ubah. Jelas kita tahu 9 itu 3 pangkat 2 ya. Jadi misalnya tulis lagi 9 pangkat 2 kali 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 5. Nah, 9-nya kita ubah dulu. Kita tahu 9 itu 3 pangkat 2 ya. Berarti 3 pangkat 2 pangkatin 2 ya kali 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 5. Nah, ini 3 pangkat ya, pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Jadi 3, 2 kali 2, 4 ya. Ini tak tulis dulu enggak apa, kali 3 pangkat 5. Nah, ini pangkatnya ditambah ya, 4 tambah 7 tambah 5. Jadi 3 pangkat 4 tambah 7 11, 11 tambah 5 16. Demikian. Sudah ya. Lanjut nomor berikutnya. Hasil dari 8 pangkat 6 kali 4 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4 adalah berapa? Nah, ini sama. Kita ubah, kita samakan bilangan pokoknya terlebih dahulu ya. Ini 8 pangkat 6 kali 4 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4. Jelas 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 ya, bukan 2 pangkat 2, hati-hati. 2 pangkat 6 kali 4 pangkat 7 berarti 4-nya 2 pangkat 2. Pangkatin 7 dibagi 2 pangkat 4. Ini pangkat dipangkatin berarti 2 pangkat 18
dikali 2 pangkat 2 kali 7, 14 dibagi 2 pangkat 4. Sama dengan, pindah sini ya. Berarti pangkat perkalian ini berarti ditambah ya. Jadi 2 pangkat 18 ditambah 14, kemudian dikurangi 4. Nah, dikurangi karena pembagian ya. Berarti 18 tambah 14 kurangi 4, berapa? 2 pangkat 28. Udah. Berikutnya, bentuk sederhana dari A pangkat 16 kali B pangkat 10 dibagi A pangkat 9 kali B pangkat negatif 1. Nah, ini yang perlu dicermati bagi yang belum paham, kalau tidak ada tandanya ini berarti dia operasinya perkalian, gitu ya. Nah, ini ya tinggal disesuaikan saja, ini A dengan A, B dengan B, karena yang bilangan pokoknya sama. Gitu. Tulis ulang dulu, A pangkat 16, B pangkat 10 dibagi A pangkat 9, B pangkat negatif 1 ya. Ini berarti A-nya pangkat 16 dikurangi 9, B-nya pangkat 10 dikurangi negatif 1. Ini jadi A pangkat 16 dikurangi 9, 7, kali B pangkat 10 dikurangi negatif 1. Jadi 10 tambah 1, 11. Mudah ya. Berikutnya, hasil dari P pangkat 3 kali P pangkat negatif 4 dipangkatkan 7. Nah, ini ini gampang ini ya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, kita gunakan sifat-sifat perpangkatan tadi. Nah, ini boleh yang di dalam dulu atau diuraikan dulu, boleh sama aja. Ini berarti yang di dalam dulu berarti P pangkat 3 ditambah negatif 4 dipangkatkan 7. Berarti ini P pangkat berapa? Negatif 1 ya. P pangkat negatif 1 dipangkatkan 7. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Berarti P pangkat negatif 7. Nah, ini misalnya, misal sampai sini selesai sebenarnya. Cuman kalau diminta dalam bentuk pangkat positif, ini jadi 1/, P pangkat 7. Gitu. Cukup mudah. Berikutnya, ubah ke bentuk pangkat. Nah, ini mengubah bentuk akar ke bentuk pangkat ya. Ini contohnya akar pangkat 3 dari 16. Nah, di sini sama saja, ini 16-nya pangkat 1 gitu ya. Berarti ini 16 ya. Kalau 16 nggak ada pangkatnya kan berarti dia pangkat 1 ya. Kemudian akar pangkat 3, berarti ini pangkat 1/3. Misal 16-nya mau diuraikan, boleh enggak? Boleh, misalkan mau diubah 16-nya berarti 2 pangkat 4 ya, kalikan dipangkatkan 1/3, berarti pangkatnya dikali. Jadi 2 pangkat 4 kali 1/3, berarti 2 pangkat 4/3. Perkalian pecahan, nah yang atas kali yang atas. Kemudian contoh berikutnya akar 5. Akar 5 itu berarti 5-nya pangkat 1, kemudian ini akar pangkat 2 gitu ya. Jadi 5 pangkat 1/2. Mudah ya. Kemudian kalau punya nih, misalkan kita punya akar pangkat, nah ini akar pangkat 3 dari 8 ini ya. Akar pangkat 3 dari 8. Ini berarti 8 pangkat 1/3. Nah, 8 itu berapa? 8 itu 2 pangkat 3 ya. Pangkatin 1/3. Jadi ini berapa ini? 2, 3 kali 1/3. Jadi 2 pangkat 3/3 alias 2 pangkat 1. 1 pangkat 1 ini biasanya tidak ditulis ya. Jadi 2 saja. Selesai ini. Sudah ya. Berikutnya, bentuk paling sederhana dari akar pangkat 7 kali X pangkat 3, kemudian akar X pangkat 2. Mana ini? Akar pangkat 7, X pangkat 3, akar X pangkat 2. Nah, ini yang dilakukan adalah kita mulai dari yang
akar dalam dulu ya. Ini berarti X pangkat 3 tetap ya, X pangkat 3. Ini kali nih ya, X pangkat 3. Nah, X pangkat 2 akar itu berarti kan X. Nah, kita buat jadi bentuk pangkat yaitu pangkat 2/2 alias X saja. Nah, ini berarti akar pangkat 7 ini X pangkat 3 dikali X. Nah, ini sama dengan akar pangkat 7. Nah, ini X pangkat 3 kali X, itu pangkatnya ditambah. Ingat, X saja itu berarti X-nya dia pangkat 1 ya. Berarti pangkatnya ditambah jadi X pangkat 4. Jadi kalau dibuat ke bentuk pecahan, pangkat pecahan jadi X pangkat 4/7. Gitu. Mudah. Berikutnya, nilai X yang memenuhi persamaan eksponen. 9 pangkat 9X ditambah 12 sama dengan 1. Nah, ini persamaan eksponen ya. Persamaan eksponen. Ini ada beberapa tipe, kemarin bisa cek video-video saya sebelumnya. Nah, ini kalau ini misal lupa dengan rumus nggak masalah. Ini 9 pangkat 9X ditambah 12. Nah, kita tahu 1 itu didapat dari berapa? Nah, ini trik awal itu sebenarnya disamakan bilangan pokok jika bisa. Nah ini pangkatnya di bawah, salah ya. 9 pangkat 9X ditambah 12. Nah, ini kita buat, bisa nggak? 1 itu jadi 9 pangkat sekian. Bisa ya? Nah, tadi dari sifat itu bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Sehingga 1 ini bisa kita ubah jadi 9 pangkat 0. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 9. Nah, kita tinggal fokus ke pangkatnya. Jadi kita dapatkan 9X ditambah 12 itu sama dengan 0. Jadi 9X sama dengan, nah 12-nya kita pindah ruas ke ruas kanan. Yang awalnya positif jadi negatif 12. Kemudian X, ya. X sama dengan, nah ini 9-nya kita pindah, awalnya perkalian berubah jadi pembagian ya. Nah ini sama dengan, nah ini berarti X-nya boleh bisa disederhanakan ya, jadi min 4/3. Jadi trik awal ya, ide awal itu disamakan bilangan pokok, jika bisa. Gitu. Berikutnya, ya, nilai X yang memenuhi persamaan eksponen 7 pangkat 4X ditambah 8 sama dengan 49. Sama seperti tadi, kita samakan bilangan pokok jika bisa. Ya. 7 pangkat 4X ditambah 8, nah itu sama dengan 49 itu 7 pangkat berapa? 7 pangkat 2 ya. Nah, kita pakai yang pangkatnya aja. Kalau sudah sama, berarti kita fokus ke pangkatnya saja. Berarti kita dapatkan 4X ditambah 8 sama dengan 2. Berarti 4X sama dengan 2, 8 dipindah ruas jadi kurang ya. Ini 4X sama dengan negatif 6, X-nya adalah negatif 6/4. Ini kalau disederhanakan, kita bagi 2 ya. Berarti min 3/2. Gitu. Cukup mudah. Berikutnya, nilai X yang memenuhi persamaan eksponen 9 pangkat 3X min 8 sama dengan 81 pangkat X. Sama, ini jika bisa, pokoknya disamakan dulu bilangan pokoknya. Ya, ini 81 itu 9 pangkat 2 ya. 9 pangkat 2 pangkat X. Gitu. Ini berarti 9 pangkat 3X min 8 sama dengan 9 pangkat 2X. Nah, ini kita pakai pangkatnya. Ya, karena bilangnya sudah sama ya. Berarti kita peroleh 3X min 8 itu sama dengan 2X. Ya, berarti ini 3X. Nah, ini persamaan linear satu variabel. Jadi yang sesama X dikumpulkan. Nah, ini 3X, 2X pindah ruas jadi kurang. Ini negatif 8 pindah ke sana jadi 8. 3X dikurangi 2X. X ya, sama dengan 8. Selesai. Mudah juga ya. Nah, selain contoh-contoh tadi, nah nanti silahkan pelajari fungsi eksponen. Nah, ini sudah saya buat videonya juga ya.
Dan saya buat videonya, silakan dicermati. Kemudian selain itu juga soal-soal, latihan soal penyelesaian persamaan eksponen yang bagian 2. Nah, tadi contoh yang kita bahas yang sebelumnya tadi adalah contoh bagian pertama. Bagian 2 sudah saya buat videonya juga. Silahkan dipelajari. Ya, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.